terjadi di kualifikasi kemarin jadinya punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Apakah Shin Tae-yong akan turunkan skuad full naturalisasinya saat Indonesia melawan Australia esok? Indonesia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tiket ke babak 16 besar dipastikan setelah Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 dalam pertandingan terakhir grup F di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dengan hasil tersebut, Oman gagal menyalip Indonesia yang berada di posisi 4 klasemen tim peringkat ketiga karena hanya mengoleksi nilai 2. Pada babak 16 besar, lawan berat sudah menanti tim Garuda, yakni Australia. Ini berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh panitia pertandingan sebelumnya mengacu kepada tim-tim peringkat ketiga grup yang lolos ke babak 16 besar. Dengan 4 tim berasal dari grup B, C, D, dan E, Indonesia ditetapkan melawan Australia, tim juara grup B yang saat ini menempati peringkat 26 di ranking FIFA. Australia lolos sebagai pemuncak grup dengan nilai 7, hasil dari 2 kemenangan atas Suriah dan India serta bermain imbang dengan Uzbekistan. Sementara Indonesia lolos di posisi ketiga grup D berbekal 1 kemenangan atas Vietnam serta 2 kekalahan dari Irak dan Jepang. Laga Indonesia versus Australia akan memulai rangkaian pertandingan babak 16 besar. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menantang Australia di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, pada Ahad, 28 Januari 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Justin Hubner teriak, Elkan Bagot gendong Shin Tae-yong, euforia timnas lolos 16 besar Piala Asia. Euforia timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 terjadi pada tengah malam berganti hari pada Jumat, 26 Januari 2024. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia setelah hasil imbang Kirgistan versus Oman yang berakhir dengan skor 1-1. Hasil Piala Asia tersebut membuat timnas Indonesia tetap berada dalam jatah 4 tim dengan klasemen 3 terbaik yang berhak mengemas tiket ke babak selanjutnya. Peringkat Indonesia tak tergoyahkan oleh Oman yang akhirnya mengemas 2 poin, gagal menyalip Indonesia yang mengoleksi 3 poin. Kelolosan skuad Shin Tae-yong membawa angin segar hingga ke hotel tempat menginap penggawa Garuda. Bahkan mereka menyaksikan langsung laga Kirgistan versus Oman lewat televisi. Sontak hasil seri Kirgistan versus Oman membuat mereka bersorak-sorai merayakan sejarah baru lolosnya Garuda. Terlihat Justin Hubner melakukan siaran langsung lewat akun Instagramnya, begitu juga dengan akun ofisial Timnas Indonesia yang merekam aksi bersalaman dengan STY. Skuad Garuda resmi mengukir sejarah kali pertama lolos ke babak fase gugur sepanjang partisipasi mereka di Piala Asia. Marcelino Ferdinand melaju ke 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik dengan mengemas 3 poin. Selanjutnya Timnas Indonesia akan melawan Australia pada tanggal 28 Januari mendatang. Mari doakan Indonesia menang. AS Alkmaar U19, Sam Dekkers yang diprediksi masuk dalam daftar pemain incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat tembok pertahanan Timnas Indonesia, baru saja menandatangani kontrak terbarunya dengan skuad CSHA. Sam Dekkers itu disampaikan melalui akun Instagram Football Talent Asia. Dikutip dari akun Football Talent Nealis, pemain berusia 19 tahun itu telah melakukan tanda tangan kontrak pada Selasa, 20 Juni 2023 dan akan berakhir akhir Juni 2026 mendatang.
Selama membela skuad Chaseheads musim 2022-2023 lalu, Sam Dekkers telah memainkan 18 pertandingan, dengan jumlah waktu yang dimainkan 1.252 menit. Pemain kelahiran Helo, Belanda itu juga pernah mendapatkan 4 kartu kuning saat membela AS Alkmaar B. Adik dari mantan pemain AS, Quinten Dekkers ini juga termasuk di antara pemain pilihan AS Alkmaar untuk berlaga di UEFA Youth League, yang dimenangkan Alkmaar Ders pada bulan April. Saat membela skuad U19, Sam Dekkers telah memainkan 2 pertandingan, yakni 1 pertandingan kandang dan 1 permainan jauh dari rumah di Liga Champions U19. Sam adalah seorang pemain bertahan yang dapat tampil di beberapa posisi, kata Kepala Pelatihan Pemain Muda Paul Brandenburg, dilansir dari laman resmi klub AS Alkmaar. Ia memiliki kemampuan berlari dan memiliki kemampuan teknik yang baik, yang berarti ia bisa menjadi pemain yang bernilai baik secara ofensif maupun defensif. Dia juga memiliki kemampuan beradaptasi dan dapat menyerang dari sisi dalam dan luar di kedua sisi lapangan, sambungnya. Profil Justin Mathieu, pemain keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Mengenal sosok Justin Mathieu, pemain keturunan berkebangsaan Belanda yang dirumorkan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi segera membela timnas Indonesia. Nama Justin Mathieu mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, seiring munculnya rumor bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Rumor ini berkembang seiring adanya laporan dari akun Instagram Indonesiaan yang menyebut dirinya dan Ilyas Alhaf tengah didekati oleh PSSI. Dalam unggahan tersebut pula, pemain yang kini berseragam top OSS itu memberikan komentar yang menandakan dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Jika melihat lebih jauh ke akun Instagram sang pemain, Justin Mathieu memang menegaskan dirinya memiliki darah Indonesia dengan memasukkan bendera merah putih dan bendera Belanda. Terlihat dari unggahan akun Indonesiaan dan Instagram Justin Mathieu, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendukungnya agar membela timnas Indonesia. Justin Mathieu merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda, pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda. Karena lahir dan besar di Belanda, Justin Mathieu pun mengawali kiprahnya di kancah sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Dalam perjalanannya, Justin Mathieu sempat membela timnas Belanda level kelompok umur, yakni U16 hingga U19, seangkatan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewald. Profil Kezia Veendorp, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia berusia 26 tahun yang dikabarkan gabung klub India usai kontrak tak diperpanjang FC Emmen. Nama Kezia Veendorp mencuat ke ranah sepak bola tanah air usai kesediaannya membela tim nasional Indonesia beberapa waktu lalu. Akan tetapi tak ada rencana naturalisasi terhadap sang pemain, sempat diisukan memperkuat timnas Indonesia. Hingga saat ini namanya masih menjadi salah satu kandidat untuk dinaturalisasi, kabar sang pemain pun turut dinantikan. Teranyar kontrak Kezia di FC Emmen diketahui tak diperpanjang dan kabar terbaru sang pemain diisukan bergabung salah satu klub Liga India. Bengaluru menjadi klub yang disebut-sebut jadi pelabuhan anyar Kezia, pemain Belanda berdarah Maluku ini gabung dengan status free transfer. Di klub yang membesarkan nama Arjen Robben inilah Kezia mengenyam pendidikan dan pengalaman sepak bola selama 8 tahun. Kezia menjelma sebagai pemain penting di klub tersebut dengan statusnya sebagai pemain muda berbakat, meski hanya mengemas 1 gol dan 1 assist. Di Indonesia nama Kezia Veendorp sempat jadi perbincangan hangat beberapa kali usai sang pemain mengaku bersedia membela timnas Indonesia. Biodata singkat Kezia Veendorp. Nama lengkap, Kezia Veendorp Anggal lahir, umur, 17 Februari 1997, 26, tempat kelahiran, Sappemeer kewarganegaraan, Belanda tinggi, 1,87 m posisi, Jel. Bertahan mantan pemain internasional, Belanda U18 jumlah penampilan, gol, 3-0. Sempat disebut-sebut bakalan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Staf khusus Kemenpora untuk Diaspora, Hamdan Hamedan, tak memungkiri sempat muncul nama striker muda itu untuk dinaturalisasi, pernah sih percakapan striker.
Salah satu yang saya sebutkan saat diskusi dengan Shin Tae-yong, ini striker masih terbilang muda. Namanya Million Man Ho-euf. Musim lalu dia gacor banget Agustus 10 di Eredivisie, masih 21 tahun sekarang sudah dipanggil Belanda, ungkap Hamdan Hamedan. Million Man Ho-euf striker 60 miliar rupiah yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Menarik untuk diulas. PSSI kini tengah gencar mengincar pemain-pemain keturunan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yang kini tengah diincar adalah Million Man Ho-euf. Pemain tersebut mungkin masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia, padahal Man Ho-euf sudah cukup punya nama di Belanda. Million Man Ho-euf merupakan winger kanan dengan nilai pasar 60 miliar rupiah dan memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sedangkan ibunya berasal dari Suriname. Man Ho-euf lahir di kota Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002 silam. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola dari VPV Purmerstein, 2006 hingga 2010, ZE Burgia, 2010, AFC Amsterdam, 2011 hingga 2016, dan Vitesse, 2016 hingga 2020. Saat di Vitesse, Man Ho-euf harus merangkak dari level umur hingga akhirnya bisa tembus ke tim senior. Bahkan saat dipercaya untuk berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda alias Eredivisie 2022 hingga 2023, Million Man Ho-euf berhasil tampil produktif. Dilansir dari catatan Transfermarkt, di musim lalu Man Ho-euf tercatat tampil dalam 33 pertandingan dengan sumbangan 9 gol dan 5 assist. Sedangkan di musim 2023 hingga 2024 ini Man Ho-euf baru mencatatkan 7 penampilan dengan torehan 1 gol. Dengan catatan mentereng, Million Man Ho-euf di Belanda dan diakui memiliki gaya permainan bak pemain bintang, tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong kepincut. Terlebih saat ini timnas Indonesia memang sedang membutuhkan pemain di lini depan. Striker keturunan Indonesia, Mauro Zylstra kirim kode bersedia bela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari striker keturunan Indonesia Belanda yang kini berkarir di Liga Belanda, Mauro Zylstra. Dia menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior, klub profesional dulu. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, tambah penyerang 18 tahun itu. Football Talent Nealis menyebut bahwa ayah kandung Mauro Zylstra memiliki leluhur yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Leluhurnya itu berasal dari ibunya, alias nenek dari Mauro Zylstra sendiri. Karir sepak bola Mauro Zylstra sendiri dimulai bersama AS Alkmaar Youth. Setelah itu, pada medio Juli 2019, dia memutuskan untuk bergabung dengan AFC Amsterdam Youth. Dari sana, dia terus berkembang dan naik ke level yang lebih tinggi. Misalnya, pada 2020, dia dipromosikan ke AFC U17. Setahun berselang, dia bergabung dengan AFC U18. Pada pertengahan 2022, Mauro Zylstra memutuskan untuk bergabung dengan NEC Nijmegen U21. Selama memperkuat AFC Amsterdam U18, Mauro Zylstra memang punya insting gol yang luar biasa. Dia tercatat bisa mencetak 18 gol dan 11 assist dari total 20 pertandingannya di semua ajang. Saat bermain bersama NEC Nijmegen U21, Mauro Zylstra juga sudah mencetak 3 gol dari 9 pertandingan. PSSI saat ini tengah gencar melakukan naturalisasi pemain untuk membuat skuad Garuda menjadi jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan sebelumnya. Selama ini Shin Tae-yong pun kerap menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai pemain bertahan. Mengingat lini pertahanan sudah cukup solid, Shin Tae-yong pun kini mengalihkan fokus untuk membebani lini serang. Menurut juru taktik asal Korea Selatan tersebut, para penyerang skuad Garuda belum cukup garang, sehingga dibutuhkan yang namanya pembenahan. Shin Tae-yong pun membuka peluang untuk menaturalisasi pemain untuk memperkuat lini serang. Saya kira untuk lini pertahanan cukup solid, jadi saya rasa untuk naturalisasi back sudah cukup. Untuk saat ini saya justru membutuhkan penyerang yang berkualitas. Jika timnas Indonesia punya striker yang haus gol, saya rasa kemenangan akan selalu mudah diraih oleh timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Bak Gayung bersambut, Dean Zandbergen yang merupakan pemain keturunan menunjukkan ketertarikannya untuk membela skuad Garuda.
Saat ini, ia bermain di Liga Belanda bersama Sparta Rotterdam U21. Ia dirasa cocok dengan selera Shin Tae-yong. Mengingat sang pemain masih cukup muda dan tajam di depan gawang lawan. Bersama Sparta Rotterdam, Dean Zandbergen sudah tampil dalam 10 laga resmi dengan mencetak total 3 gol dan 3 assist. Karena ketajamannya itu, Dean Zandbergen pun kini sudah dipromosikan ke tim utama dari Sparta Rotterdam. Dari apa yang terjadi diketahui bahwa, sang pemain adalah tipikal striker yang bisa cepat berkembang dan bisa beradaptasi dengan sangat baik. Itu adalah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang striker. PSSI sejatinya akan langsung mengurus proses naturalisasi sang pemain bila Shin Tae-yong benar-benar menginginkannya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Dean Zandbergen adalah sosok striker yang dicari oleh Shin Tae-yong? Apakah Dean Zandbergen akan menjadi solusi dari masalah lini serang timnas Indonesia selama ini?